zakat barang perdagangan. Nanti regulasinya hampir sama dengan regulasi zakat mal. Kalau zakat emas dan perak rupiah itu nanti namanya zakat mal. Zakat tabungan namanya zakat surplus. Itu nanti ke wilayahnya zakat mal. Nah, yang semisal regulasinya adalah zakat barang dagang atau zakat perniagaan, zakat perdagangan, zakat barang dagangan. Nah, kita tuliskan di mana di mana letak titik samanya. Letak kesamaannya yaitu barang dagang itu juga merupakan harta. Harta itu sudah kita tuliskan. Harta itu ada yang liquid, yaitu emas, uang, emas dan mata uang. Ada yang non liquid. Non liquid itu ya berupa barang-barang yang tidak bergerak, yang lambat dicairkan ya. Non liquid itu yang lambat dicairkan. Non liquid itu ada yang dia produktif, ada yang tidak produk. Kalau tidak produktif tidak dizakati. Ya, dia cuma punya rumah dipakai sendiri, mobil dipakai sendiri. Nah, adapun barang yang dia itu produktif maka dizakati. Nah, itu apa yang membedakan dia? Yang membedakan adalah niat ketika pengadaan barang. Kalau dia beli mobil niat awalnya untuk jual, maka itu barang dagang. Kalau dia beli rumah niatnya untuk jual, maka itu adalah barang dagang. Tapi kalau dia beli mobil dan rumah niatnya untuk dipakai sendiri, maka itu malul kinyah, harta yang bisa diakses, dinikmati, dan itu tidak terkena zakat. Itu sudah kita kupas di pertemuan sebelumnya. Niat ketika pengadaan itu bentuknya non liquid itu ya berupa barang dagang dan lain-lain. Nah, kemudian masalah niat kemarin kita juga sudah bahas. Nah, masalah perubahan niat itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bedah bahwa di Indonesia itu kurang lebih ya, kalau kita klasifikasikan jenis-jenis unit usaha itu ada 3 klasifikasi besar, ada 3 pengelompokan besar. Kalau kita lihat nih di Indonesia ini model-model usaha seseorang itu ada 3 unit lah, kurang lebih 3 unit besar, 3 klasifikasi besar. Yang pertama ada usahanya itu manufaktur, yaitu memproduksi. Yang kedua dagang murni, trading, mereka cuma ada dagang. Ya kan? Yang ketiga unit usaha jasa, bergerak di bidang jasa. Ini juga banyak bergerak di bidang jasa. Nanti kita lihat mana dia yang terkena zakat perdagangan, mana yang tidak. Ya, itu kita tuliskan. Ini kita balik ya. Ini kita balik. Ini yang pertemuan sebelumnya kita bahas. Baru kita masuk ke materi kita. Jenis-jenis unit usaha. Kalau kita kelompokkan ada di 3 tadi lah Pak, kurang lebih berputarnya di situ. Yang pertama manufaktur produksi ya. Manufaktur atau produksi. Nah, biasanya manufaktur atau produksi ini alurnya itu biasanya uang, kemudian ke bahan mentah, kemudian bahan mentah diproses menjadi stok, dijual menjadi uang. Itu alurnya Pak, ya. Alurnya tadi apa? Uang dulu, modal. Uang itu dijadikan apa? Bahan mentah. Kan yang mau memproduksi, ya atau tidak? Bahan mentah diproduksi menjadi apa? Stok. Barang jadi yang udah siap dipasarkan namanya stok. Kemudian stok dijual menjadi uang ya. Nah, ini alurnya. Uang, modal, bahan mentah, kemudian menjadi stok, kemudian menjadi uang. Nah, nanti mana yang disakati, mana yang tidak. Kemudian trading.
Trading berarti jual beli Pak ya? Hah? Apa? Ah iya, trading dagang. Ini biasanya alurnya itu uang, langsung barang stok ya, langsung uang. Nah ini Pak ya, yang empat baru jasa. Hah? Kenapa empat? Satu, dua, tiga. Ini kurang minum apa ini ya? Minum air mineralnya. Tiga satu. Gara-gara sama, karena hidrasi ya. Satu, dua, empat ya. Satu dan tiga. Jasa. Kalau jasa ini biasanya langsung uang ya. Jasa apa perputarannya Pak? Jasa tidak bisa kita gini kan ya. Jasa ya jasa gitu ya. Jasa ya jasa. Mungkin kalau dia jasa travel, angkutan travel ya. Nah itu mungkin uang berubah menjadi apa namanya itu ya, aset bahasanya ya, menjadi aset. Punya mobil 10 unit kemudian disewakan Pak ya, di punya rute dia ya, paham ya, paling kayak gitu jadinya. Mungkin kita buat saja alurnya dari uang menjadi aset. Benar, aset ya. Ya misalnya dia punya uang Pak, dibikinnya rumah kos-kosan 30 pintu gitu ya, bisa disebut aset ya. Aset namanya uang, jadi aset. Kemudian aset tadi menghasilkan Pak, menjadi apa? Uang, menghasilkan uang. Inilah kita mulai. Ada sih usaha keempat Pak, makanya tadi kepikiran empat ya. Usaha riba. Usaha apa? Usaha riba. Banyak juga ya, uang ketemu uang jadi uang ketemu uang jadi uang. Ada usaha riba. Ini banyak juga ya. Kira-kira tiga saja, ini yang halal, ini yang normal ya. Nah, kita akan membedah mana yang dia kena zakat perdagangan, mana yang tidak. Cara ngitungnya bagaimana? Pertama, untuk ini usaha produksi manufaktur, yang mana saja nanti ketika jatuh haul zakat perdagangan, di mana seorang muslim itu harus stok opnam. Apa namanya Pak? Stok opnam. Berarti tidak ada barang masuk, tidak ada barang keluar. Dia harus hitung semua stok yang ada atau item yang terkena zakat perdagangan, kemudian dia konversi kepada rupiah ya, dan dia mengacu kepada modal ketika hendak bayar zakat, bukan modal ketika pengadaan barang, tapi modal barang, bukan harga jual, tapi modal ketika bayar zakat. Mana saja yang dihitung? Nah, pertama untuk usaha manufaktur ini produksi, ketika datang haul, misalnya tahun lalu udah disoba, sekarang udah haul nih, kan harus bayar zakat nih, langsung lakukan stok opnam. Bahasa istilahnya stok opnam. Stok opnam itu nggak ada boleh barang masuk, nggak ada boleh barang keluar. Kita list dulu, kemudian kita hitung zakat biar ketemu angkanya. List barang-barang tadi nanti konversikan kepada rupiah, karena kita di Indonesia bayar pakai rupiah. Kemudian mengaculah barang-barang tadi kepada modal per hari kita mau bayar zakat. Karena ada tipe barang itu modalnya fluktuatif Pak, naik turun modal. Tapi kita mengacu, walaupun kita beli modalnya, misalnya modalnya mahal, kita beli 2 tahun lalu modalnya tinggi Pak, tapi barangku belum terjual sudah 2 tahun, kita bayar zakat 2 tahun kemudian, maka kita mengikuti modal 2 tahun kemudian, yaitu modal per kita mau bayar zakat, per haul tadi ya, per deadline tadi, cari modalnya di sana. Oh ternyata modalnya turun. Ada barang yang dulu modalnya 2 juta 2 tahun lalu, kita beli 2 juta, tapi sekarang ternyata modalnya 1.800.000, maka konversi yang kita masukkan ke hitung-hitungan zakat adalah harga yang 1.800.000. Paham ya? Bukan modal kita beli 2 juta dulu, tidak, kan dia menyusut. Bisa dipahami? Nah, itu update saja. Nah, untuk usaha produksi, misalnya apa ya, developer itu kan pengen bangun itu kan nggak langsung jadi rumah Bang.
beli tanah dulu Pak, kapling tanah dulu kan gitu ya. Apalagi gali pondasi, kumul ada besi, kerikil, pasir, ya semen kan gitu ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan kayu-kayu dan segala macam. Nah, itu kan Pak, materialnya banyak. Baru dibangun menjadi sebuah rumah. Kemudian rumah pun ya dan langsung jadi dalam semalam. Nah, berapa bulan lah pembangunan. Ada yang nanti baru 20% dia, ada yang sudah 50% bentuknya, ada yang sudah 70% bentuknya. Nah, itu kita lihat. Nah, untuk zakat perdagangan, kalau untuk usaha produksi kita menghitung dari mana? Kalau stok jelas Pak, ya stok ini jelas. Ini iya ya, uang itu jelas. Stok ini uang ini berarti omset ya. Uang di sini apa namanya Pak? Omset. Omset dia jual jelas, itu kena zakat. Nah sekarang ini bahan mentah. Bahan mentah ini kena zakat atau tidak? Karena itu mempengaruhi hitungan atau tidak Pak? Kayak rumah tadi, katakanlah rumah yang sudah ready, yang sudah menjadi stok, dia ingin bangun 10 unit. Pas giliran bayar zakat, yang selesai 100%, yang siap dipasarkan baru 2 unit. Sisanya itu ada yang 7 progress, on progress, ada yang 70%, 50 Bang ya. Bahkan ada 5 unit itu baru material saja. Tapi di lokasi pembangunan, materialnya di lokasi pembangunan. Nah, stok ini dikenai zakat atau bahan mentah, kena zakat atau tidak? Memang nggak bisa dipungkiri terjadi silang pendapat di tengah para ulama. Dan ini mempengaruhi hasilnya. Mayoritas ulama mengatakan bahan mentah kena zakat. Nah, Dr. Erwadi ikut pendapat ini. Berarti ngitungnya Pak, kan rencana ingin buat 10 unit. Tapi yang 100% itu cuma 2 unit. 3 unitnya baru katakanlah 50%. 5 unitnya belum ada, tapi bahan-bahan material sudah ada. Maka menghitung zakatnya Pak dari seluruh material, berapa modalnya, kemudian bangunan 50% di appraiser, kemudian yang 100% sudah jelas. Semua itu diakumulasi, keluarlah angkanya. Nah, dari situ nanti ditambahkan dengan uang-uang yang dia punya, akumulasi baru bayar zakat. Wah ini bengkak ini, bisa dipahami? Berarti kalau orang dagang nasi goreng Pak, catering nasi goreng, ada catering nasi goreng? Catering nasi goreng, dagang atau tidak? Dagang, tapi kan stoknya nggak bertahan lama Pak. Nah, stoknya tidak bertahan lama. Ada nasi goreng dia buat, dipajang sama dia sampai bulan depan nggak ada. Nah, giliran itu kan manufaktur. Nanti giliran dia mau bayar zakat, haul, maka komponen-komponen yang pembentuk atau yang melekat kepada si nasi goreng itu semuanya itu namanya masuk kepada stok hitungannya. Berarti kalau deadline dia berzakat Pak, beras ya, kan belum nasi goreng tuh, beras dia, cabai, apa lagi yang akan dia jual, yang all in akan dia jual, berasnya, cabai, kecap, garam, semua itu bawang-bawang yang ada ketika deadline itu dikonversi semuanya, kemudian itu nanti keluar angka itu untuk bayar zakat. Nggak bisa dipahami? Nasi goreng jelas nggak ada. Kalau ada mungkin 10 porsi dihitung juga, sedang ada 10 porsi dihitung. Bisa dipahami? Nah itu dia. Nah, nanti ada yang berpendapat minoritas. Kalau dulu Ustaz Amin Nurbaid itu pendapatnya katanya bahan mentah tidak. Tapi kayaknya yang kuat yang ini Pak. Bahan mentah itu disakati. Wah inilah orang-orang yang punya unit produksi. Nah, bayangkan bahan mentahnya disakati. Itu besar mereka bayar zakat. Mereka bayar zakat itu besar harusnya. Apalagi orang yang suka mengamankan stok. Dia produksi, dia mengamankan stok. Wah, itu besar dia bayar zakat. Jadi bahan mentah, stok, uang ini semuanya adalah item zakat untuk zakat perdagangan. Stok sudah jelas dikonversi ke rupiah. Uang hasil jual beli jelas. Kemudian barang mentah pun disakati. Bisa dipahami?
Nah, ini dizakati semuanya. Untuk trading, murni jual beli Pak. Dia cuma sewa kedai, dia dekorasi, kemudian dia beli stok, beli jual. Maka yang menjadi sasaran zakat perdagangan hanya barang yang hendak dia jual atau barang yang dia itu stok. Kemarin kita bahas barang-barang pelengkap penunjang tidak. Pabrik juga, manufaktur, produksi. Kalau itu barang penunjang, misalnya catering tadi, dia sewa apa? Dia beli dapur, dia buat dapurnya Pak, alat-alat masaknya, kompor listriknya mungkin, oven listriknya mungkin, alat-alat dapurnya, panci dan segala macam untuk masak. Itu kan nggak barang dagangan, itu tidak kena. Bisa dipahami? Kemudian ada bahan baku habis pakai seperti gas yang dia gunakan untuk masak. Itu tidak kena. Tabung-tabung gas itu enggak, dia bukan dagang, dia bukan agen LPG dia bukan agen LPG, tapi dia jual nasi goreng. Bisa dipahami? Kalau yang gaya pelengkap tadi tidak kena. Demikian juga dia dagang rukonya, kemudian mobil untuk ngangkutnya itu tidak kena. Fokus kepada mana saja barang yang dia persiapkan untuk diperdagangkan. Nah, untuk unit jasa mana yang kena zakat? Nah, kalau unit jasa yang kena hanya uang hasil ya. Tapi ini tidak ke perdagangan. Ini nanti zakatnya zakat mal. Zakatnya zakat mal. Bisa dipahami? Kalau dagang dia barang-barang yang dia persiapkan untuk dagang. Kalau dia itu manufaktur barang mentah, stok uang. Oh ini juga, maaf kelupaan ya. Uang tentu. Uang omset ya, omset penjualan tentu. Omset penjualan juga, nggak mungkin barang saja. Hasil penjual belinya juga hasil jual belinya juga. Ini dia. Kalau ini di sini 3 yang dizakati, di sini 2. Bisa dipahami? Kalau di sini cuma uang. Nah, jadi kadang pendapat minoritas ya, biar mudah zakat mal, dia itu rutin biar zakat mal. Kebetulan dia juga dagang, biar mudah pas menghitung zakat mal tadi, tabungan dia, simpanan dia berupa emas, tabungan dia, kemudian ada pula stok-stok barang dagang, udah disatuin aja ngitungnya, biar gampang, disatuin menghitungnya biar gampang. Nah, kemudian ada juga zakat lain juga dibahas, yaitu zakat kongsi, zakat syirkah, atau zakat terkait saham. Zakat terkait saham itu kalau perusahaannya belum bayarkan, maka nanti yang bayar adalah investor masing-masing. Jadi paham Pak ya? Itu ya. Kalau sudah dibayarkan oleh korporat, bayarkan untuk semua investor, selesai dia. Ada yang berpendapat selesai. Idealnya nanti bagi saja saham, kemudian bayar zakat sendiri-sendiri. Nah, untuk saham perlu dilihat dia beli saham bergeraknya di bidang apa, kan gitu Pak. Dia beli saham apa? Apakah dia beli saham perusahaan unit produksi, paham? Nah ini regulasinya nanti. Atau dia beli saham perusahaan unit jasa, atau dia beli saham perusahaan unit trading. Jadi kenali juga kita sedang punya saham, usahanya apa, bisa dipahami Pak ya, usahanya apa. Contoh, Dr. Erwandi pernah ya ketika kajian Ittihad saya datang, ketika itu ada yang bertanya bagaimana teknis menghitung zakat saham. Jadi dirinci sama beliau, apa yang usahanya? Katanya rumah sakit. Rumah sakit itu Pak bergerak di bidang apa? Jasa. Ada jual beli nggak di sana? Ada atau tidak? Apa jual belinya? Obat-obatan, perlengkapan rawat inap, infus, ya. Alkes yang dibutuhkan, ada dagangnya. Berarti unit usahanya itu unit jasa plus dagang. Nah, bagaimana nanti cara hitung zakatnya? Nah, pertama diajarkan sama Dr. Rodi. Pertama, katakanlah contoh Pak ya, si A ini punya saham di rumah sakit 20%, biar mudah. Berapa sahamnya tadi? 20%. Maka nanti kan tutup buku. Tutup buku genap setahun.
Itu kalau bisa dia minta nilai buku. Nilai buku itu neraca keuangan dicek, dalam arti saham dia 20% itu Pak. Kalau dikonversi ke rupiah berapa nilai rupiahnya? Itu bisa. Orang-orang akuntan keuangan itu paham. Bisa dipahami? 20% saham dia di rumah sakit tadi itu kalau bentuk rupiah itu di angka berapa nilainya? Kemudian berfokuslah dia pertama kepada dividen, kemudian nanti dipindah juga keuntungan yang dia dapat dari bagi hasil. Itu kalau dari jasa aman. Kalau unit usaha jasa itu kan dari hasil jasa saja kita fokus zakatnya. Tapi kalau yang ada jualan obat-obat, di situ kita perlu tahu. Jadi kan uang masuk perusahaan tadi, berapa persen yang dari layanan, berapa persen yang dari jual beli obat sama alat kesehatan tadi. Kan biar tahu tuh. Karena kalau yang obat dan alat kesehatan itu adalah stok ya, itu adalah stok. Maka dia berapa sahamnya 20% itu nilainya berapa, nanti berapa stok yang ada dari obat dan alat kesehatan, maka 20% itu punya dia. Jadi pahami? Intinya lumayan, hitung-hitungnya lumayan lama lah intinya. Intinya lumayan lama. Tapi itu kalau orang yang punya saham, dizakat tidak sahamnya? Iya, jangan sekedar punya saja. Kadang ada orang itu tidak pegang banyak cash ya Pak, tapi dia punya banyak saham. Ada seperti itu? Ada sahamnya di A, B, C, cashnya tidak banyak, tapi dia punya saham di mana-mana. Itu diperhatikan. Sahamnya bergerak di bidang apa dulu? Nanti Pak, kalau dia bidang jasa murni, sahamnya di bidang jasa murni. Dia punya perusahaan jasa murni, itu enak. Kalau dia di bidang jasa murni ya sudah, bagi dividen saja. Nanti per tahun misalnya bagi-bagi net profit, sharing profit atau dividen itu udah dari situ saja dia zakat. Karena kan bergerak di bidang jasa. Tidak ada komponen di jasa itu yang harus dia zakati karena dia kan nggak jualan. Jadi pahami? Karena dia kan tidak dagang barang, tapi jualan jasa. Maka harus paham ini bergerak di bidang apa. Jadi saham itu juga dizakati. Kira-kira banyak orang punya saham dizakati atau tidak? Banyak kaum muslimin punya saham zakatnya atau tidak? Itulah masalah. Lagi-lagi fakir miskin yang kasihan Pak. Atau para pedagang dari barang mentah tidak dizakati atau tidak? Pedagang, ya manufaktur, produksi itu barang mentah dizakati atau tidak? Mana maksudnya? Barang mentah jarang atau tidak? Banyak atau jarang? Ya, jarang. Dan itu mempengaruhi angka. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi kalau saham sama, nanti dibeda-bedakan. Syirkah itu lumayan perinciannya. Dia nanti apa jenis syirkahnya? Oh, syirkahnya mudharabah. Berarti ada investor, ada pengelola. Kalau seperti ini modelnya, maka yang berzakat cuma investor saja, karena semua aset itu punya investor. Paham ya? Dinilai punya diperdagangkan itu punya investor. Kalau pengelola itu ketika dia bagi hasil kan masuk ke rekening dia tuh, dia pakai untuk hidup. Kalau ada sisa dia mandiri, dia lebihnya kepada zakat mal dia. Kalau dia pengelola dia lebih kepada zakat mal Pak. Tabungan dia, surplus dia. Tapi kalau yang lain-lain seperti yang kita terangkan. Ini ditinjau dari unit usaha. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belum dibayar ya. Bagus pertanyaannya. Pas tutup buku ternyata ada sih uang tapi belum dibayarkan. Maka kita ukur, itu kan masuk piutang berarti Pak. Itu masuk piutang. Kita ukur lancar enggak? Kalau kategori lancar maka kita masukkan. Nah ini untuk semua unit usaha. Ini tidak lepas dari hutang kadang Pak. Kadang jasa pakai dulu, bayar belakangan. Kadang barang ambil dulu, barang bayar belakangan ya Pak ya. Maka kalau itu piutang tipikalnya, maka kita harus rinci dan analisa. Dia termasuk lancar atau termasuk tidak.
Contohnya katakanlah pemerintah sejauh pengalaman on time bayarnya, sejauh pengalaman bayarnya apa? Tepat waktu. Pas kita tutup buku, contoh Pak ya, ada 1 miliar lagi belum dibayar misal, tapi dibayarnya kapan? Nanti akan dia bayar. Berarti 1 miliar itu, dan ini sejauh ini track recordnya itu tepat waktu, maka 1 miliar itu namanya piutang lancar. Maka dimasukkan untuk dizakati 1 miliar, nanti kemudian dibagi lah sahamnya 20%, berarti 200 juta berarti kan masuk ya Pak, itu piutang lancar. Nah sejauh ini, tapi biasanya gimana Pak, lancar atau tidak? Hah? Ada Pak, mereka, tapi saya tidak tahu kategori lancar atau tidak, cuma mereka ketat. Dalam arti ketat itu kadang apa yang diklaimkan rumah sakit, kadang ini tidak masuk nih, kadang nombok pula rumah sakit, kadang nombok rumah sakit, kadang rumah sakit karena sering nombok bermain pula dia Pak, markup pula. Jadi itu aja masalahnya tuh, sampai tutup satu rumah sakit kemarin kan, disegel kan, yang di daerah dekat Damai Langgeng itu, kan itu masalahnya, di markupin bisa, data itu di markup. Ini pasien harusnya nggak ditanggung BPJS, dia kan ada kriteria Pak. Paham ya? BPJS itu meletakkan standarisasi mana bentuk yang ditanggung, mana yang mungkin dari sisi kehamilan dan kelahiran. Datang pasien ini Pak, dilihat dia normal ini lahirnya, kemudian dia minta SC, alasannya takut lahiran normal. Dilihat kalau dia pakai BPJS masalahnya, kalau dia bayar selesai Pak. Tapi kan dia mau pakai BPJS, kalau bayar bebas dia, saya mau SC gitu, saya bayar, sudah langsung ditindak ya atau tidak? Kalau bayar enak, tapi kalau BPJS, Mak, dia minta SC, kan nanti tagihannya kalau ke BPJS lebih besar Pak. SC operasi tindakan dengan lahir cuma ini pasien dia itu normal gitu, tidak bisa nanti dapat target SC, tidak bisa. Nanti dibuatlah data-data itu Pak, dipenuhi data-data sehingga dia layak untuk SC. Padahal secara data-data harusnya tidak, itu Pak maksudnya, itu markup dalam dunia BP. Dia tadi itu kadang orang yang udah benar analisa datanya, klaimnya benar, dipangkas pula di atas, paham ya? Karena sering pangkas di atas dimain pula di bawah pula dilebihkan kan gitu ya. Jadi sama-sama pemain saja, sama-sama apa? Sama pemain, yang sini mangkas, yang sini marah-marah. Bertemu lah dia Pak, tukang markup sama tukang pangkas bertemu. Kacau lah jadinya kan. Apa? Kalau COVID gimana tuh Pak? Di COVID kan biar cair dananya. Sampai Pak ya, paham maksudnya ya. Jadi BPJS itu ada pula sistem markupnya. Karena dia kalau dia lahir normal, nanti nagihnya misalnya contohnya 2 juta. Contoh ya. Kalau dia lahirnya SC bisa nagihnya 5 juta. Kan lumayan itu. Bisa dipahami? Ada itu. Ini harusnya gini loh, harusnya gini, tapi bisa di markup. Itulah yang melanda rumah sakit yang di dekat Damai Langgeng gitu. Karena markupnya besar. Langsung ketahuan, langsung apa disegel sama BPJS. Ditarik kalau BPJS tidak mengcover. Kan kayak KO. Kalau tidak ambil BPJS, apa ya enggak? Kemana dia mencari pasien? Paham ya? KO langsung. Paham? Nah itu ya apanya. Kemudian di situ karena ada yang bermain markup tadi, markup klaim. Nah istilahnya itu Pak, markup apa? Markup data untuk naikkan klaim. Misalnya klaimnya itu yang real sebenarnya 500 juta sebulan. Tapi karena di markup bisa dia tarik nanti 800 juta. Itu dia. Paham ya? Kemudian kemarin apa? Di COVID kan gitu ya, karena ada anggaran. Itu dibilang hoax tapi beneran Pak ya, ada yang beneran, karena beneran ada yang pokoknya dianggap COVID lah gitu, padahal sakitnya tidak gitu ya. Karena ada mertua saudara berobat di rumah sakit di Panam, dia ini orang yang sebelum COVID orang yang rutin kontrol, paham ya, setiap bulan tuh kontrol terus dari Bangkinang, kontrol terus gitu. Giliran COVID dia kontrol, macam-macam, mau dia Pak, mau di COVID kan gitu kan, dengar sama dia, diajaknya menantunya bawa Senaden Pai gitu. Pergi aja tinggal di kabur aja langsung. Dia ini orang yang rutin ke rumah sakit Pak, paham ya Pak ya? Sebelum ada corona itu memang rutin nih ke rumah sakit, orang yang udah rutin kontrol, giliran pas COVID dia kontrol, dia apa? Mau di COVID kan, mau di COVID kan, terdengar sama dia,
panggilnya menantunya, bawa sudah bayinya, dijemput, dibawa kabur aja langsung. Oh, ditunggu Pak, tunggu Pak. Ah, langsung aja pergi gitu ya, daripada di COVID kan kan ya. Daripada di COVID kan. Itulah hebatnya negeri kita itu ya, macam-macamnya. Itu dia, macam-macam. Itu itu ya. Jadi kalau BPJS tadi tergantung ya. Memang ada yang macam-macam. Kalau lancar masuk dia piutang lancar. Tapi kalau susah ditagih BPJS tadi Pak, maka piutang macet nanti aja, bayar zakatnya pas itu di bawah. Kita pernah bahas masalah piutang lancar, piutang silakan Pak. Ya, yang produksi. Kena ya dihitung. Ya. 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 Oh, bagus pertanyaannya. Pak, untuk kasus kedelai tadi, dia dulu beli tinggi 80.000 sekilo. Kemudian giliran dia mau berzakat sedang turun, yaitu di angka 50.000. Maka dia ngitung di angka berapa? Jawabannya di angka 50.000. Karena kita mengacu kepada modal ketika hendak bayar zakat, ketika deadline bayar zakat. Kalau mengalami penurunan, modalnya berarti turunkan. Kalau ada barang kita mungkin jual barang antik, makin tahun makin naik, gitu Pak ya. Apalagi digoreng. Nah, barang antik itu motor antik misalnya, mobil antik, apalagi apa? Bahas pam digoreng. Oh, langsung tinggi dia kan. Nah, itu berarti kita ngikutin modal terbaru. Dulu kita beli mobil, misalnya mobil klasik, kita beli 100 juta misal ya. Rupanya itu barang dagang kita jualan. Rupanya belum laku-laku. Rupanya kita mau berzakat, naik 200 juta modalnya. Pasarannya sudah 200 juta. Padahal kita beli dulu tahun lalu kita beli 100 juta modalnya. Rupanya dia memang naik, dicari dia, dan ini belum laku-laku juga, baru ada yang cocok ya, udah 200 juta modalnya. Maka kita ngitung bayar zakatnya dari angka atau dari modal 200 juta. Nah, ketika turun kita pegang yang turun, ketika naik kita pegang yang naik. Yang penting kata kuncinya nanti ketika haul. Ketika haul itulah ketika haul, ketika deadline bayar zakat, maka kita fokus terhadap stok tadi berapa modalnya per haul tadi. Bisa dipahami? Itu dia. Itu terkait masalah zakat perdagangan. Dan barang mentah di pendapat yang lebih kuat dan banyak ulama memang dizakati. Memang dizakati, walaupun nanti ada minoritas mengatakan bahan mentah tidak dizakati. Ini mempengaruhi hitungan. Wallahu a'lam. Atau yang paling ekstrim pakai mazhab Zahiri, Ibnu Hazm. Apa itu? Abu Daud Az-Zahiri. Zakat perdagangan, barang dagang tidak dizakati. Oh, itu paling ekstrim tuh, paling suka pedagang tuh. Saya ikut mazhab ini sajalah. Selesai, gak usah ngaji zakat perdagangan kita kalau pegang itu. Ada yang malah, ada yang nggak memulaikan Ustaz. Ada mazhab Zahiri, saya pegang itu aja Ustaz. Nah, langsung tutup kajian kan gitu. Ngaco itu. Itu ya, jangan. Pendapat mayoritas ulama itu di zakati. Praktek para sahabat di zakati. Bahkan ada hadis, ada asar dari kita bacakan terkait masalah zakat ini. Biar ini diantara dalil. Ini jadi berkata Maimun ibn Mihran, dia mengatakan, Anna Rasulullah SAW kana ya'muruna an nukhrija sadaqah minal ladzi nu'idu lil bai'. Ini asal yang sahih. Dahulu atau sesungguhnya Nabi SAW dahulu memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan. Dulu Rasul perintahkan kami untuk bayarkan zakat dari barang-barang yang kami persiapkan untuk diperdagangkan. Dan banyak sekali ya, tadi kalau ikut mazhab tadi selesai sudah. Mazhab namanya mazhab Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri. Itulah fikih tadi Pak. Kita pernah singgung fikih ya. Silakan Pak. Oh, ya.
Iya, iya. Ah, betul naik ya. Tapi kalau belum terjual, sementara modal kita kan zakat itu bukan dengan harga jual, tapi dengan biasanya kalau pasaran naik, modal ikut naik Pak ya. Tapi belum terjual juga, tetap kita bayar zakatnya. Dengan yang harga naik tadi, harga kan sudah naik. Apalagi, iya, ya, iya, kita beli 1 juta tadi, rupanya tahun depan dia naik. Kita cari modalnya, jangan harga jualnya. Modalnya di tahun depan itu berapa kenaikannya? Karena otomatis kalau dulu pasarannya 100 juta, penjual kan tahu Pak, modalnya 80 lah, jual 100 kan gitu ya. Sekarang pasaran 200 juta, setidaknya modalnya 180 loh, atau 170 modalnya. Dia jual 200. Nah, kita dari angka 170 ya. Tahun depan belum laku juga kan, kalau punya barang antik sengaja biar tidak lakunya Pak, biar lambat lakunya. Wah, kalau bisa 5 tahun lagi lakunya kan. Wah, tambah rata-rata kalau mobil antik dia motor tambah lama tambah kan nggak disangka-sangka tuh, motor yang dulu disepelekan sekarang jadi mahal dia. Ada saja yang bisa mau framing mahal dia kan, mobil juga seperti itu, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi dari modal, kalau harga pasarnya naik, kita bisa memperkirakan biasanya rata-rata berapa untung kita ambil, ketemulah modal. Kalau bisa ngambil untung 1 unit 30 juta, berarti modalnya 170 juta. Nah, wallahu a'lam. Nah, itu dia kalau barang antik seperti itu. Karena kita kalau akan jual di harga yang pasaran, nggak akan harga modal kita jual, kan gitu. Wallahu a'lam. Asal dulu mungkin ya. Siap azan bagaimana? Tanggung nanti. Siap azan langsung tanya jawab. Iya, masuk azan. Azan dulu kalau. Ya, nanti kita lihat itu.
Bismillah, kita masuk ke tanya jawab. Silakan Bang. Oh iya. Benar, benar. Jadi kalau kita buat dua kondisi. Kondisi pertama, dia pemain barang antik, mobil misalnya. Karena memang ada Pak, ada orang yang beli motor 5 unit atau berapa unit motor di tahun 80-an, memang dia dipastikin sama dia, nggak dipakai, dipastikin sama dia. Jualnya kapan nanti? 2000 baru dijualin sekarang. Tinggi atau tidak? Ada yang seperti itu memang. Mungkin dari dulu sudah melihat dia ya, sudah paham dia. Dipastikin. Jadi beli motor sekarang masih plastik, bisa nggak bayangin? Antiknya, klasiknya. Memang nggak pernah jalan, memang nggak dikasih nggak dikasih oli dia berarti. Memang dibiarin apa? Jadi sekarang kalau dikasih oli semuanya jalan dia, bisa dipahami? Memang dirawat, ada. Pernah ada masuk berita ini. Dipastikin sama dia. Jadi kondisi pertama ini katakan ada yang beli mobil antik tadi banyak. Memang sengaja dia mau jual 5 tahun lagi. Kena zakat nggak tiap tahun? Iya. Kena zakat ya. Apalagi pasar naik terus. Pasaran naik tentu dia mengikuti harga pasar. Pasti update lah dia pasar naik. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ini yang tidak normal bahasa kita ya. Dia punya stok banyak Pak. Dia jual belum laku-laku. Qadarullah baru laku-laku. Sampai pula 3 tahun tidak laku-laku. Kena zakat nggak? Jawabnya iya. Kena zakat. Ada yang bertanya kepada Ustaz Aminur Ba'id, saya dengar audionya. Jadi ketika COVID-19 Pak, ketika COVID-19, jadi ada pedagang ini, dia pedagang seragam sekolah, seragam SD, SMP, SMA, mungkin ada tas, ada sepatu, seperti itulah ya. Kemudian qadarullah ada COVID-19, setidaknya 2 tahun lumpuh. Ya tidak, setidaknya 2 tahun ekonomi lumpuh 2 tahun. Bahkan sekolah pun apa? Daring. Iya, di rumah. Maksudnya nggak bakal beli seragam orang gitu. Kalau normalnya sekolah kan kadang tiap tahun orang beli seragam Pak, mayoritas ya. Tiap tahun tuh banyak orang beli seragam. Kalau kayak gitu ekonomi susah. Daripada beli seragam bagus beli beras ya atau tidak? Ekonomi sudah susah. Yang ringkas cerita Pak, selama 2 tahun itu benar-benar prihatin. Yang punya toko tadi untuk dia hidup aja susah karena dia punya dagangan. Kebetulan dagangannya itu lambat ketika COVID-19. Beda kalau kayak beras, orang tetap cari walaupun corona, walaupun lockdown, orang tetap makan primer. Ini baju sepi 2 tahun itu. Sampai sebenarnya dia susah. Tapi stoknya banyak Pak. Itu masalahnya. Stoknya apa? Stoknya banyak. Stoknya itu kalau dikonversi ratusan juta juga nilainya. Tetap zakat nggak? Tetap. Tapi kan selama kurun 2 tahun dia tidak punya pemasukan. Tapi bagaimana zakatnya? Tetap dihitung barang-barang stok dia. Tetap dihitung zakatnya berapa. Tapi dia tulis saja dulu. Namanya adalah hutang zakat. Kata para ulama namanya apa Pak? Katakanlah dia ambil stoknya ternyata dia harus berzakat 25 juta. Sudah dia catat dulu 25 juta. Tahun depan sama 25 juta. Tapi kan gak ada uang, dia sedih hidup susah. Maka catat saja dulu, berarti dia punya hutang kepada Allah, zakat yang belum dia bayar sebesar 50 juta. Nantilah kalau sudah selesai COVID-19, sudah mulai jalan lagi usahanya, sudah jalan lagi ada keuntungan sedikit, cicil lah. Oh bisa dia cicil zakat, misalnya bisa dia cicil per bulannya 1 juta, 2 juta, silahkan. Yang penting dia punya hutang zakat sebesar 50 juta. Itu maksudnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Itu dia. Ada yang lain? Silakan. Yang ditanyakan itu tadi terkait zakat, terkait zakat perdagangan. Memang acuannya itu memang barang dagang memang stok itu menjadi acuan.
tidak dilirik dagangannya termasuk putaran cepat atau tidak dilirik, aduh ini stok-stok lama nih nggak terjual-jual tapi masih di kita, ya kena dia. Nggak kita lakukan upaya cuci gudang dan lain-lain, ya kena. Karena zakat itu berbicara data. Makanya orang gila dan anak kecil, Pak, kalau punya harta kena zakat. Karena zakat berbicara data. Bahkan orang berhutang. Saya nih contohnya. Nah, contoh nih Pak ya. Contoh ya, saya pinjam uang 300 juta. Ke pengusaha saya pinjam uang 300 juta. Rencana saya mau buka usaha, Pak. Tapi karena kebanyakan mikir, gitu, kebanyakan rencana, udah lewat setahun, tapi saya nggak ada buka-buka usaha. Tapi dari rekening uang berapa? Udah lewat setahun. Nah, dalam Islam, ketika saya pinjam tahun kemarin, ya, pinjam ke pengusaha tadi 300 juta, langsung ditransfer. Sampai nisab atau tidak, Pak? Rekening saya nisab atau tidak? Nisab. Nggak perlu, nggak dilihat itu utang atau tidak, nisab. Kemudian berlalu 1 tahun, ternyata masih ada 300 juta tadi, belum jadi usaha. Wajib zakat nggak saya? Wajib, karena yang dilihat adalah data. Atau rekening saya ada 300 juta, walaupun uang itu adalah Bagaimana supaya tidak bayar zakat, Ustaz? Caranya ada. Sebelum genap setahun, balikkan 300 juta tadi, sehingga rekening saya nol. Nah, nggak kena zakat dia, Pak. Paham atau tidak? 2 hari sebelum deadline bayar zakat, 2 hari sebelum genap setahun, ya udah saya balikin aja, Pak pengusaha, saya nggak jadi pinjam, balikin 300 juta. Selesai, kita bayar zakatnya. Tapi kalau saya biarkan rekening tadi, saya biarkan uang 300 juta tadi, dan menyentuh haul, deadline udah bayar ya. Padahal asal uangnya adalah dan dalam ilmu keuangan akuntansi pun hutang itu menjadi modal. Ya atau tidak? Hitungannya modal itu. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ditanyakan, silakan. Ada masih zakat, yang penting muamalah ya. Ya bisa. Mau bayar zakat balikkan dulu. Nanti selesai hitungan baru pinjamlah. Biarkan berlalu 2 hari gitu ya. Berarti kan pas zakat gak ada rekening gitu. Udah, itu solusinya. Nanti sudah lewat 3 hari, kan 2 hari lagi mau bayar zakat itu, rekening kosong. Pas nyentuh 2 hari, rekening apa? Nol. 1 hari kemudian kan 3 hari tuh pinjam lagi, langsung buka, langsung start apa? Haulnya start lagi tuh. Gimana? Aku baru dibalikkan pinjam lagi gitu kata saya kan. Berubah pula pikirannya kan. Bisa jadi. Kurang lebih benar. Kalau seperti tadi dibalikkan, tidak kena deh. Rupanya minjem lagi, setelah itu start haul lagi. Itu maksudnya Islam itu berdasarkan data. Karena tadi kan hutang ya. Itu bisa. Memang siasat para sahabat juga disebutkan. Kalau memang ada hutang tadi, bayar dulu sebelum menyentuh haul, biar bisa mengurangi bayar zakat. Itu memang nasihat para ulama. Kalau memang punya hutang tadi, Pak, bayar sebelum haul biar bisa mengurangi nilai zakat. Kalau dia bawa hutang tadi kepada haul, maka hutang tadi dia zakati. Itu perbedaan. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bagaimana? Untuk unit usaha ini sama. Ketiganya ini nisabnya adalah nisab emas, yaitu 85 gram ya, dan itu berubah-ubah Pak, harus update berapa sekarang 1 gramnya, yang 24 karat lah ya. Sahabat hadis banyak fatwa mengatakan emasnya yang murni, karena kalau emas itu yang 18 karat, yang 20 karat ada campuran besi di dalamnya, dan besi bukan acuan acuan nisab kan emas dan perak, besi tidak. Maka fokuslah kita ke emas ya. Ya setidaknya nggak ada sih 24 karat murni, itu jarang. Paling tidak 98% mungkin murninya ya. Mungkin 23 karat lebih lah ya. Jarang 24 karat murni itu termasuk ya. Jarang sekali sampai kemurniannya itu paling 23, sekian. Itu acuan. Kalau benar untuk semua ini. Untuk semua unit usaha. Intinya zakat perdagangan mirip dengan zakat mal. Untuk menentukan nisabnya yaitu mengacu kepada harga emas 85 gram. Setelah itu dibiarkan mengendap setahun, yakni haul. Baru nanti ketika haul, ceklah akumulasi harta di saat itu, total saldo di saat itu.
Maka disitulah nanti keluarnya juga sama, yaitu 25%. Makanya tadi regulasi zakat perdagangan untuk yang kita sebutkan tadi sama dengan zakat mal. Karena sejatinya barang dagangan itu juga harta kita, cuma bentuknya bukan liquid tapi non liquid. Kalau liquid kan dia berupa emas, berupa rupiah gitu ya. Kita rubah menjadi barang, itu harta kita, punya kita itu. Ya atau tidak? Itu harta kita. Makanya dia juga termasuk item zakat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.